Ketaatan iman menjadi paling berat ketika menyentuh diri secara pribadi. Banyak orang beriman mudah menaati perintah yang bersifat umum. Kesulitan muncul ketika ketaatan menuntut perubahan yang menyentuh tubuh dan identitas. Masalah ini berkaitan dengan batas antara simbol dan penyerahan diri. Iman diuji ketika perjanjian tidak lagi bersifat konsep. Abraham telah berjalan lama dalam iman dan janji. Namun pada tahap ini, perjanjian mengambil bentuk yang nyata dan permanen. Tanda perjanjian menuntut respons yang tidak dapat ditunda atau diwakilkan. Disinilah ketaatan diuji pada tingkat yang paling personal. Masalah ini penting karena iman sering dipahami sebagai sikap batin semata. Kitab suci menunjukkan bahwa iman juga menyentuh keberadaan manusia seutuhnya. Ketaatan sejati melibatkan diri, bukan hanya pengakuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana iman merespons perjanjian yang menuntut diri sepenuhnya? Mengapa perjanjian ilahi menuntut tanda yang begitu personal dan permanen? Perjanjian Allah disertai tanda yang menuntut ketaatan nyata. Mari kita baca di kitab Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ayat ini muncul dalam konteks peneguhan janji dan perubahan identitas Abraham. Perjanjian tidak hanya dijanjikan, tetapi juga ditandai. Tanda tersebut bersifat fisik dan tidak dapat diabaikan. Kitab suci menekankan keharusan respons manusia terhadap perjanjian. Tanda ini menjadi pengingat akan hubungan perjanjian. Ayat ini menjadi fondasi untuk memahami ketaatan yang menyentuh diri. Narasi ini mempersiapkan pemahaman tentang iman yang berwujud. Tanda perjanjian menegaskan iman sebagai penyerahan diri, bukan simbol kosong. Sunat berfungsi sebagai tanda yang melekat pada diri seseorang. Abraham menaati perintah ini tanpa penundaan. Ketaatan tersebut menunjukkan kesiapan menyerahkan diri sepenuhnya. Perjanjian diterima bukan sebagai ide, tetapi sebagai identitas. Kitab suci mengajarkan bahwa iman sejati meninggalkan jejak dalam hidup. Jejak tersebut tidak selalu terlihat, tetapi membentuk kesadaran batin. Ketaatan semacam ini menuntut keberanian dan kerendahan hati. Pengajaran ini menegaskan bahwa iman tidak berhenti pada pengakuan. Iman diwujudkan melalui ketaatan yang menyentuh inti keberadaan. Allah mengikat perjanjian melalui tanda yang membentuk identitas umatnya. Secara teologis, perjanjian Allah menegaskan inisiatif Allah dalam hubungan iman. Allah menetapkan perjanjian dan menentukan tandanya. Manusia dipanggil merespons dengan ketaatan penuh. Allah digambarkan sebagai raja yang membentuk umat melalui identitas. Perjanjian tidak bersifat sementara atau simbolik belaka. Tanda tersebut mengikat manusia pada kesetiaan jangka panjang. Identitas baru lahir dari perjanjian, bukan dari usaha manusia. Ketaatan menjadi respons terhadap kasih dan janji ilahi. Dengan demikian, iman dipahami sebagai hidup dalam perjanjian yang mengubah identitas. Iman yang dewasa menyentuh identitas, bukan hanya perilaku lahiriah. Bagi orang percaya, kisah ini menantang pemahaman iman yang dangkal. Iman tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas keagamaan. Iman membentuk cara seseorang memahami diri dan hidupnya. Pemahaman ini mengarahkan iman kepada keseriusan perjanjian. Ketaatan tidak selalu nyaman atau mudah, namun ketaatan membentuk kesadaran diri yang baru. Narasi ini mengingatkan bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari diri. Hubungan dengan Allah menuntut keterlibatan yang utuh. Pada akhirnya, perjanjian ilahi membentuk iman melalui ketaatan yang melekat pada diri. Ujian ke-8 Abraham menyingkapkan iman yang diwujudkan secara nyata. Tanda perjanjian menuntut penyerahan diri yang utuh. Ketaatan tidak lagi bersifat simbolik atau sementara. Dan Abraham menerima perjanjian ini sebagai identitas yang membentuk hidup.